Sikat. Sikat episode 11 di balik surga judi online. Di balik layar judi online. Wah, Perangkap pinjaman dan psikologi kecanduan. Sepertinya topiknya topik-topik berat ini. Oke, seperti biasa Sikat kita akan ditemani nanti sama narasumber kita. Akan ditemani juga dengan psikolog kita. Yang pertama kita ke psikolog kita dulu, Ibu Pauline silakan. Ya, oke. Ketemu di Sikat ya. Judi, kita nyanyi dulu kali Pak ya. judi. Roma Irama ya. Nah, hubungannya sama itu kita mau lihat dulu narasumbernya. Oke, silahkan memperkenalkan diri narasumber. Perkenalkan, nama saya John. Asal saya dari Bali. Umur saya 24 tahun. Udah cukup. Oh, ya, cukup, jangan banyak-banyak. Ada yang ini, contoh sepatu gitu kan. Terbeli sepatu. Oke. Oke, 24 tahun. John, kenal judi online udah lama nggak John? Udah 3 tahun. 3 tahun lumayan ya, berarti dari umur 20-an lah ya. Ya, Seru nggak John, seru nggak? ya awal-awal seru. Awalnya seru. Sebelum kenal judi online, zaman dulu suka judi nggak John? Suka. Memang suka dari awal. Oke, sebentar lagi kita akan ngobrol lebih jauh ya sama John, cerita-cerita seputar judi. Dan mungkin nanti juga ada cerita tentang pinjaman online ya. Oke, kita akan menuju ke next session. John, saya punya sedikit pertanyaan ya, mau tanya-tanya boleh ya? Boleh. John, pertama kali kenal judi online, dikenalin temen apa cari kenalan sendiri John? Dikenalin teman. Dikenalin teman. Teman yang kenalin kamu masih main nggak? Sudah tidak. Sudah tidak? Kamu bertahan? Saya sudah tidak juga. Oh sudah tidak juga? Sudah akhirnya berhenti. Luar biasa. Dulu pertama kali berarti 3 tahun itu intens ya? Ya, Yang bikin dulu jadi suka itu apa sih John? karena dikasih menang dulu awal-awalnya. Habis itu karena terus bisa dapetin uang instan, jadi beralihnya ke sana. Oke, berarti bukan kepingin menangnya ya? Iya, Tapi karena bisa dapat uangnya ya? iya. Oke. Waktu dulu lagi seru-serunya main kan cari uang cepet ya? Iya, Pernah terkumpul nggak John uangnya? pernah Berapa John? sekitaran 2 digit lah. Oh, wow. Modal. Modal berapa John? Tertarik. Modal sih kalau dibilang modalnya berapa, pertama kali main menang itu karena nggak ngeluarin modal. Oke. Gitu. Itu yang bikin kamu tergoda ya waktu itu. Iya, Kemudian kan tadi menang besar, terus uangnya diambil apa dipakai main lagi John? dipakai beli barang. Pakai beli barang ya, nggak buat main lagi ya? Ada dipakai main, ada dipakai untuk beli barang. Disisih-sisihin gitu ya? Iya, Biasanya John setelah menang, main lagi, seringnya menang lagi apa kalah John? kalau misalnya dulu pernah berturut-turut menang, mungkin sehari itu bisa dapat 1 juta 2 juta berturut-turut, habis itu kalah juga gitu. Berturut-turut juga? Iya, Oke, John. Pertama kali kalah perasaannya apa John? ya pertama tuh kalah perasaannya tuh kayak masih ada harapan nih bisa menang lagi. Pertama masih berpikir gitu. Akhirnya udah di fase dikalah aja terus. Jadinya di situ udah mulai berpikir kenapa bisa ngabisin uang di tempat kayak gini. Sebenarnya bisa digunain untuk yang lain gitu. Itu setelah 3 tahun ya John ya? Iya. John, selama dulu waktu kamu lagi seru-serunya main judi online ya? Iya. Ada yang berubah nggak John dari kehidupan kamu, pergaulan kamu dan sebagainya? Pertama sih dari kehidupan tuh sama aja ya, masih tetap sama. Mungkin di pergaulan aja mungkin. Mungkin karena jadinya kalau misalnya nggak keluar kayak gitu. Seperti itu aja. Lebih banyak menyendiri, Iya. main gitu ya? Teman-teman waktu zaman itu banyak yang ngingetin nggak John? Awal sih kayak nggak ada ya, masih bodo amat. Mungkin karena
tiba-tiba nggak pernah keluar kan, teman-teman ngingetin juga kenapa, nanya kenapa nggak keluar. Akhirnya tak bilang karena mungkin nggak ada uang, biar kalau misal keluar kan butuh dana juga itu. Tapi sebenarnya uangnya tak pakai main judi juga itu. Jadi itu yang bikin kamu akhirnya lebih banyak di rumah ya. Sayang buat keluar, mungkin buat main. Yang sebenarnya mungkin buat main juga buat kumpulin uang lagi. Sebenarnya tujuan awalnya begitu ya. Tujuan awalnya itu. Di akhir tujuan itu berubah nggak John? Jadi kepingin ngejar kemenangan. Jadi Itu berubah semenjak kayak udah jenuh nih, nggak ada penghasilan di sini. Akhirnya mau pengen keluar juga kadang-kadang malu karena nggak, jarang lama dah nggak keluar, mungkin karena itu. Oke. Kita akan menuju ke Ibu Pauline ya. Ibu Pauline, dari cerita tadi kan awalnya terlihat menggoda ya. Psikologinya menarik nih. Tanpa modal dapat penghasilan, kayaknya enak. Kan sekarang banyak kan kerja nggak ada modal, penghasilan nggak ada kali ya. Iya, iya. Oke. Saya juga mau kayak gitu. Mau di awal. Iya, memang ininya kayak gitu ya Pak Ber ya. Jadi ini saya juga baru tahu loh. Jadi ternyata di awal dipancing dengan sesuatu yang mengikat, yang menyenangkan. Dikasih reward dulu deh. Mungkin beberapa kali ya John ya. Ya 2-3 kali gitu baru di permainan yang sebenarnya nih. Kalau kamu kalah. Kalau belum tahu tekniknya, triknya, berarti akan menang ya, akan kalah. Tapi kalau udah tahu tekniknya atau triknya, berarti akan bisa menang gitu ya. Berarti ini memang membuat orang untuk membuat nyaman ya dengan fresh money yang didapat dengan cara mudah. Apalagi judi online ini kan pengaruh dari teknologi zaman sekarang ya Pak ya. Betul. Ya, artinya zaman dulu kalau judi itu kan orang harus kendala waktu ya, mungkin habis kerja baru dia bisa judi bahkan sampai pagi. Belum nanti kalau ada cuaca nggak mendukung, hujan dan sebagainya. Belum nanti ada kekhawatiran digerebek polisi kali ya. Itu kan ada khawatir was-was terus. Tapi sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi, semuanya itu bisa dihapus. Artinya dengan santai tiduran di rumah ya, mungkin nggak kelihatan sepertinya di kamar aja baik-baik aja, ternyata di situ dia melakukan hal-hal yang mungkin yang tanpa disadari itu malah akan menjebak kehidupannya sendiri ya, judi online itu. Karena dengan rebahan ya, tanpa kerja keras segala macam, tinggal mainkan jari aja, di situ akhirnya kepancing untuk judi online. Oke, itu ya Pak Ber ya. Oke, berarti karena pengaruh kemudahan juga ya. Betul ya. Oke, saya mau kembali tanya sama John nih. John, dulu waktu masih sering main bareng-bareng ya? Kan kamu punya teman-teman juga yang berkumpul, mereka ada yang main juga nggak John? Ada beberapa bahkan rata-rata hampir semua main. Rata ya? Ya, Pernah mabar nggak John? kalau itu sih enggak. Kita saling mengadu nasib aja namanya. Mengadu nasib. Ada mitos nggak John? Kalau ada si ini datang biasanya bikin kalah gitu. Kalau itu sih enggak ya. Tapi kalau misalnya kadang kita yang buat tambah terpancing tuh, di antara kita ada yang menang sendiri. Sisanya Tiba-tiba kalah. Sisanya kalah, jadinya kita terpancing untuk dia aja bisa menang nih, masa kita nggak bisa. Oke. Ya. Jadi tantangan ya, challenge ya. Kirain yang menang dibully. Yang menang setoran lah, bagi-bagi menang, harusnya adil ya. Oke, John. Kan tadi waktu pertama kali John main, kebetulan John dapat menang ya, dikasih menang. Teman-teman yang lain start pertama dikasih menang juga nggak John? Karena itu dah pertama tuh temen tuh ngenalin karena dia menang dulu. Dia ngenalin kayak gitu. Jadinya, ini lebih instan nih dapat uangnya daripada kayak kita anggap kita main judi, ketemu orang kan butuh waktu lama. Kita perlu waktu kayak duduk lama, capek duduk. Kalau ini kan tinggal pencet aja udah menghasilkan. Oke, jauh lebih instan dan bisa di mana aja ya, dan nggak butuh orang lain, nggak butuh teman. John, setelah kamu memutuskan berhenti judi online, masih main judi offline nggak? Kalau main judi offline, kalau misal kayak ada yang mau main kayak gitu ngajain, tapi nggak seperti dulu juga. Ke sekedar kembali ke fun aja bermain ya. Oke, John, kan pernah nggak terpikir ya saat kamu dulu lagi asik-asiknya main judi online nih,
Gimana sih caranya ngetrik biar bisa menang terus tuh, cari-cari nggak dulu John? Kalau itu sih nggak pernah ya, nggak pernah namanya gini. Karena saya tuh percaya gini, keberuntungan tuh datang tuh nggak harus dengan dengan cara apapun, pasti bakal datang sendiri. Oke, luar biasa. Berarti nggak ada mitos-mitosnya gitu ya? Yang akhirnya menyebabkan John akhirnya memutuskan berhenti itu apa sih John? Satu karena mungkin tuntutan juga ya, kayak udah umur segini kenapa masih untuk buang-buang uang kayak gini, masih harus mikir ke depan, dan juga harus kayak kita tuh udah bisa lah untuk mencari uang sendiri tuh kayak gimana capeknya nyari uang. Di situ mulai merasa oh ini dah nggak baik untuk kedepannya. Jadi pertama berhenti itu karena memang keinginan dari dalam diri karena menyadari kondisinya ya. Iya. John, tadi kan ada cerita kita di judul ada cerita pinjaman online ya. Kamu sempat kena nggak John? Dulu tuh sempet pinjam online tuh, tapi bukan untuk judol awalnya. Oke. Itu karena uangnya tuh pantasnya untuk bayar kuliah dulu, dipakai ke situ, dipakai ke judi. Udah berapa bulan yang sebelum berhenti, jadinya saya pinjam itu untuk kembaliin uang yang dipakai judi dulu. Oke, tapi akhirnya terbayar juga ya pinjaman online? Terbayar. Karena sudah berhenti main judi waktu itu kan? Iya, Kalau belum berhenti kira-kira kebayar nggak John? bisa jadi enggak. Bisa jadi nggak ya? Terus waktu John mutusin berhenti nih, teman-teman pada masih main apa udah berhenti semua John? Ada beberapa yang masih main, ada yang udah berhenti juga. Berarti masih ada yang tetap main ya sampai sekarang ya? Iya, masih. John, kalau menurut kamu John, untuk teman-teman yang baru pertama kali nih pengen nyoba judi online, ada pesan apa buat mereka John? Kalau pesan sih janganlah nyoba judi online. Judi online tuh hampir sama kayak pinjol lintah darat itu. Karena sebenarnya hanya diatur aja ya. Iya. Ada penyesalan nggak sih John dulu main judi online? Penyesalan dari tahun lalu udah. Semenjak berhenti, dari situ udah mulai berpikir, wah ini rasanya kenikmatan kalau punya uang hasil kerja sendiri. Kalau uang kayak gini tuh habisnya nggak tahu kemana. Berarti benar-benar luar biasa ya perjuangannya. Berapa lama John kira-kira perjuangan kalau seseorang memutuskan saya mau berhenti ya? Kalau menurut saya, kalau benar ada niat untuk pengen berhenti, berhentilah secepatnya sebelum nanti terlambat. Takutnya itu dah kayak kita tergiur dengan apa yang instan kita dapatkan tuh belum tentu kita bakal bisa dipakai senang-senang uangnya. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Oke, luar biasa ini John. Daya juang, tekadnya kuat ya. Berarti butuh benar-benar berhenti total itu langsung gitu ya? Atau kadang-kadang mungkin masih main dikit-dikit? Kalau main udah sama sekali enggak, tapi nonton orang main masih senang. Senang tetap ya. Serunya waktu lihat teman main menang atau kalah John? Ya kita lihat kalau menang kan syukur, kalau kalah ya panasin juga. Oke, kita menuju ke Ibu Pauline. Ini luar biasa loh. Banyak sekali yang terjebak dan ya masih tetap terjebak ya. Ya. Dan ini John bisa langsung berhenti. Ini luar biasa. Dari sudut pandang psikologinya gimana nih Bu Pauline? Kenapa Ya. beberapa orang bisa langsung berhenti dan beberapa orang susah sekali berhenti? Iya, iya. Betul nih Pak Ber. Jadi judi online itu memang lebih mudah ya daripada judi konvensional kemarin ya, dan aksesnya gampang didapat dengan segala fasilitas yang ada semua itu, dan cepat sekali alurnya, cepat sekali jalannya gitu. Jadi kalau di awal-awal sudah dipancing dengan kemenangan-kemenangan dan pada akhirnya pernah mengalami naik turun kemenangan dan kekalahan, tentunya di sini sebetulnya mental seseorang diuji gitu ya. Seberapa kuat dia bertahan dalam kondisinya seperti itu. Kebetulan John tadi menyatakan bahwa untuk apa seperti ini ya. Artinya cepat mendapatkan sesuatu tapi cepat juga hilangnya kali ya John ya.
Nah, artinya mungkin di awal orang bilang, wah itu uang hasil judi itu kan uang haram gitu ya. Uang haram karena dengan bermain gampang dan segala macam. Tetapi kalau menang mungkin jadi uang harum kali ya. Jadi karena menyenangkan, karena apalagi kalau dapat jackpot kali ya yang besar seperti itu. Jadi uang itu memang segalanya bisa dipakai. Kebetulan mungkin kalau keluarga juga lagi membutuhkan ini itu dan segala macam, akhirnya jadi ya uang harum itu tadi. Tapi akhirnya dari situ mungkin juga kepancing untuk main lagi. Karena kan alasan orang berjudi macam-macam kali ya Pak Ber ya. Betul. Jadi awalnya tadi untuk kesenangan, kepancing dan sebagainya, tetapi ternyata ada desakan kebutuhan rumah juga mempengaruhi. Nah ternyata untuk seorang John itu sadarnya cepat nih ya, karena dia merasa bahwa mungkin dengan bertambahnya usia, dia merasa ini nggak berguna nih, nggak akan lama, nggak akan abadi gitu. Jadi ya dengan segala kedewasaan dan pertimbangannya, dia berpikir cepat bahwa ini harus segera diakhiri untuk masa depan yang lebih baik. Oke, luar biasa ya. Saya ingin kembali tanya sama John lagi nih. John, waktu zaman dulu kamu masih seneng main ya, pertama kali kamu mulai sadar kalau wah ini udah kecanduan, bukan sekedar fun, itu kapannya? Pertama tuh yang kayak ngerasain kayak gitu kecanduan tuh karena kita dah kalah tapi kita masih mencoba. Itu udah mulai gitu, tapi kita tuh nggak sadar-sadar bahwa kita tuh cuma dipermainkan di dalam suatu kayak judi online. Seperti itu yang saya tangkap. Itu sudah mulai sadar ya. Secara emosional John, waktu zaman masih main, sering naik turun nggak John emosi? Kalau itu sih enggak ya, karena saya main tuh berpikirnya uang nih masih bisa dicari. Masih bisa saya cari nih uangnya. Besoknya masih bisa saya dapetin uang yang kemarin saya udah habisin. Masih punya pemikiran kayak gitu. Nggak ada berpikir untuk, oh nanti makan apa ya kalau nggak ada uang ya. Nggak ada berpikir itu. Yang penting bisa dulu mencoba dan terus sampai dapat menang baru puas. Biarpun mungkin keluarnya udah misalkan 1 juta itu menangnya 500, tetap ada kepuasan nggak John? Atau pengen ngejar harus kembali 1 jutanya? Namanya judi, kita harus kayak berapa modalnya kita di awal. Kenapa orang tuh kecanduan main judi? Karena itu, berapa modalnya kita pengen kembaliin dulu modalnya kita. Baru kita puas. Mungkin kalau menang, anggap kita punya dah modal kita keluar 1 juta. Kita baru dikasih menang 1 juta. Pasti kita masih pengen nyari lagi sedikit biar menang. Biar ada untungnya ya harus. Iya. Biasanya terkejar nggak John? Kalau dulu sehari bisa masuk 1 juta kayak itu. Sampai itu dah yang saya ngerasain, tiba-tiba menang. Pertama tuh menangnya tuh belum sampai di atas 10. Lagi saya masih main, oh ini masih dikasih. Oh akhirnya benar menang. Pertama tuh masih ada niat pengen nyoba lagi, tapi oh jangan, ini tarik dulu. Udah misalnya udah tak jadiin barang uangnya, besoknya lagi main. Oh kemarin aja bisa menang segini, masa sekarang nggak bisa? Itu yang membuat kita tuh nggak bisa berhenti main itu sebenarnya. Berarti sebenarnya tantangan paling besar diri kita sendiri ya. Yang memaksa kita tuh bukan sejudinya tapi keinginan kita untuk bisa. Kemarin bisa kok, sekarang harus bisa lebih. Hal-hal seperti itu mungkin ya John ya? Iya. Berarti secara pergaulan tetap baik-baik aja, emosi juga nggak naik turun ya John ya? Iya. Ada nggak John temen yang kalau lebih main judi online gampang marah-marah gitu? Kalau di sekitaran saya sih nggak ada yang kayak gitu. Kita kalah masih bisa ketawa. Masih tetap nyantai ya? John, kalau saya mau tanya tadi kan sudah hal negatifnya judi online, kita ketemu banyak ya judul ya. Kalau hal positifnya apa yang John dapat John? Kalau hal positifnya sih di saat menang bisa dapat apa yang kita pengen, itu aja sih hal positifnya. Selain itu namanya judi udah pasti negatif hitungannya. Nggak ada positifnya ya? Iya. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline ya. Iya, Pak. Oke, Bu Pauline. Tadi kan kita lihat ya, ternyata positifnya nggak ada, adanya negatif semua. Kira-kira kenapa kok orang masih suka ya Bu Pauline? Ya,
itu karena ada rasa kesenangan ya, kesenangan sesaat. Kalau dibilang dalam diri kita kan ada dopamin ya dalam diri kita. Jadi ada ketertarikan, kesenangan, kenikmatan yang didapat, ada kepuasan juga ya. Apalagi tadi sampai bisa banyak dapatnya. Nah, pingin lagi, pingin lagi. Nah, itu yang membuat kita pingin lagi, kecanduan dan kecanduan lagi gitu. Ya, berharap akan ada menang, dapat menang seperti kemarin bahkan lebih gitu. Itu yang diharapkan ya. Tapi yang namanya juga sesuatu yang nggak benar ya, tadi John bilang judi itu banyakkan negatifnya, ya pasti arahnya juga akan mengalami kekalahan, akan mengalami kerugian. Oke. Saya mau kembali tanya sama John. John, hal apa yang paling berharga menurut kamu yang kamu kehilangan di masa-masa dulu itu, John? Hal apa mungkin yang paling saya sesalin sampai sekarang tuh, saya bekerja, uangnya untuk ke sana nggak bisa kayak ngebahagiain orang tua, nggak bisa kayak keluarga lah, di intinya di keluarga. Kenapa? Kayak kita menang atau kalah tuh masih bisa berpikir ini masih bisa dikejar, ini masih bisa dikejar. Sedangkan orang tua kita mungkin kita nggak perlu ngasih apa sesuatu yang berharga ke orang tua kita, tapi kita bisa memberi ke orang tua tuh yang nggak ada. Memberi sedikit pun nggak ada. Yang di situ saya merasa penyesalan sekarang. Oke, dan pada momen-momen itu nggak muncul penyesalan itu ya? Waktu itu sih nggak, karena masih berpikir, oh ini bisa kita kaya. Karena sepintar-pintarnya kita melawan apapun yang bisa kita lawan, tapi kita tuh tidak bisa melawan pikiran kita. Mindset kita yang membuat kita tuh pengen ngejar itu. Sedangkan kita di omongan masih bisa kayak ngomong, ah mau berhenti dah nih main kayak gini. Mau ngasih apa, kayak misalnya kayak mau ngasih hadiah. Mungkin kalau punya pacar mungkin mau ngasih hadiah ke pacar nih. Tapi kalau misalnya mindset kita masih kayak cari uang lebih nih, bisa di sini. Yang itu yang kita nggak bisa kalahin. Yang membuat orang selesai main judi online tuh, yang membuat orang susah selesai main judi online tuh, itu dah mindsetnya nggak bisa kita lawan. Kayak gimana pikiran kita untuk caranya berhenti memain tuh nggak bisa. Oke, menurut John nih, bagaimana cara ganti mindset ini, John, biar yang nih sharing sama teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih susah sekali keluar gitu. Kalau menurut saya sih kayak gini. Kalau kita bisa mencari kesenangan dengan hal lain, bukan dengan judi online, kenapa kita nggak mencoba dengan hal lain? Sedangkan kita, kalau orang bisa bergaul, pasti lebih seru ketemu teman, kumpul sama teman daripada mungkin ya namanya kita di sana mungkin kayak kita tuh kumpul ya namanya anak muda, pasti ada minum-minum kayak gitu. Kita nggak apa-apa kayak gitu daripada kita kecanduan main judi online. Menurut saya sih kayak gitu. Perbaiki pergaulan, tetap mending kumpul-kumpul ya. Iya. Biarpun mungkin sedikit keluar duit lebih baik daripada kehabisan duit ya. Iya. Yang kelihatannya kerja tapi malah habis-habisan gitu ya. Oke, John. Kembali nih. Sebentar. Yang paling sering ngomel atau marah sama John dulu waktu John masih seru main siapa, John? Yang paling sering sih dulu teman sih. Ada teman, dia selalu bilang berhenti aja main, berhenti, nggak guna nih main. Emang teman tuh nggak main karena dia tuh selalu ngingetin berhenti daripada kamu nggak bisa jadi apa nih uangmu nanti kayak gini. Karena itu dah mulai dari situ tuh awal mula mau berhenti main dari situ dia ngomong kayak gitu. Setiap ketemu ngomongnya gitu, nanyain masih main, setiap ketemu masih main, nanyanya kayak itu. Jadinya otak tuh langsung berpikir kayak, oh ini teman selalu ngingetin juga nih, tapi masih nggak bisa lepas awalnya. Ya. Soalnya nanya masih main. Masih. Berarti support teman itu penting sekali ya untuk bisa Iya. keluar ya. John, waktu kamu lagi dulu asik-asik main itu, kamu pernah nggak bohong ke orang dekat, mungkin ke keluarga, mungkin teman atau pasangan? Kalau masalah bohong sih itu udah yang dulu, sampai uang kuliah tuh tak pakai dulu. Tapi tak kembaliin juga uangnya, tak pakai uangnya, tak kembaliin. Akhirnya di situ saya berpikir tuh, oh ini dah mulai hal yang benar salah ya.
benar-benar kayak merugikan. Jadinya saya juga rugi, habis itu lagi orang tua rugi dan ngasih uang kayak gitu. 2 kali rugi. Iya, Dan tapi akhirnya sudah berhasil tertebus semua ya. iya. Oke, kita akan menuju sekarang ke Ibu Pauline. Ya. Ibu Pauline, kan kalau cukup banyak ya mereka yang terjebak judul itu akhirnya mulai berbohong seperti tadi, mulai nekat gitu ya. Itu sebenarnya yang terjadi apa sih? Kan aslinya mungkin anak ini baik, nggak Iya. pernah bohong, tiba-tiba jadi berbohong. Dorongan-dorongan apa yang membuat ini terjadi secara psikologinya? Ya, dorongan tadi salah satu ada kenikmatan, kemudian apalagi kalau kelompoknya tadi teman-temannya kebanyakan penjudi semua juga ya. Jadi dari situ kepancing lagi. Dari circle-nya itu circle anak-anak yang memang kondisinya sama. Mereka kegiatannya juga judi, kalah menang tuh nggak masalah, masih berhahihi, tapi auranya juga aura judi semua. Jadi artinya kalau mau berhenti agak sulit juga. Oh, dia masih terus, masa saya berhenti? Jadi ada rasa alim banget sih kayaknya gitu ya. Kalau aku berubah kok kayaknya aneh gitu. Kalau aku berhenti kok kayaknya nggak aneh. Mungkin khawatir nggak diterima dalam kelompok mereka lagi atau apapun itu. Jadi dampak sosialnya ada nih Mr. Bear ya, Pak Bear ya. Jadi khawatir nanti tidak diterima dalam kelompok, khawatir nanti tidak bisa membayar lagi utang-utang yang kemarin ya. Kalau dari ceritanya John tadi, bahwa judi itu mulai mungkin dari kuliah kali ya. Jadi dia sempat menggunakan uang kuliah sehingga dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan uang itu. Jadi keinginan-keinginan itu terus-menerus ada ya. Jadi orangnya ini kan dalam kondisi cemas ya. Kadang-kadang dalam kondisi cemas, bagaimana cara membayar hutang, bagaimana cara untuk menang, bagaimana cara untuk menyenangkan teman dan sebagainya gitu. Bagaimana juga masih diterima dalam kelompok judi ini gitu. Karena kan mungkin mereka mau berpindah kelompok atau kondisi yang lain agak sulit karena keterikatan mereka cukup kuat gitu ya. Oke, jadi dorongannya cukup banyak sebenarnya Iya. yang menyebabkan seseorang akhirnya terjebak seperti itu. Betul. Oke, saya mau kembali lagi sama John. John, waktu dulu, kembali nih, cerita lama nih lagi. Kalau kamu inget-inget zaman dulu, dirimu sendiri beberapa tahun yang lalu, kalau kamu bisa kembali ke masa itu ya, hal yang kamu mau lakukan apa John? Tetap coba judi online atau enggak John? Masa dulu yang sebelum main judi online atau gimana? Betul, sebelum main John. Yang pengen saya ini sih belajar nabung. Dulu saya nabung, masih bisa nabung lah untuk dari bekal tuh masih bisa nabung. Setelah kenal itu mungkin benar-benar jadinya nabung 10.000 per hari pun nggak bisa rasanya. Bener-bener berat di momen masa itu ya. Kepinginnya nabung langsung banyak, tapi ternyata 10.000 pun nggak bisa masuk. John, menurut kamu John, yang kemungkinan ya, kan sekarang udah keluar nih dari kondisi ini, yang mungkin terjebak hal-hal seperti ini John, kira-kira orang yang seperti apa John? Orang yang banyak uang atau lagi yang nggak punya uang John, biasanya? Kalau di orang-orang yang kecanduan seperti saya dulu tuh mungkin orang-orang yang mungkin punya uang tapi mereka masih kekurangan uang. Punya uang tapi masih kurang ya. Jadi ini hati-hati ya. Teman-teman di luar sana ya tadi, kalau kamu punya uang tapi kamu masih kepingin lebih dan kepinginnya instan, cepet. Nah ini. Menurut John, ada usia tertentu enggak orang kena atau semua usia bisa John? Banyak sih, itu semua usia bisa aja kena yang kayak Semua usia bisa kena ya. Yang penting punya uang dan merasa kurang uang ya. Iya, John, lebih ngeri mana John? Pinjol apa judol John? pinjol sih sebenarnya. Lebih ngeri pinjol daripada judi online. Kenapa gitu John? Karena kalau misalnya kita tuh di judi online, kalau misalnya kita nggak ada uang, pasti kita tuh berpikir, oh ada pinjol nih, kita coba pinjam pinjol nih gitu. Nah di situ dah kita tuh dibuat biar terus pinjam. Sebenarnya di situ tuh lebih jadinya ini
dua yang berkaitan jadi satu sebenarnya. Kenapa kita dipermudah di pinjol? Karena itu dah judi online tuh kayak dia membuat kita tuh kekurangan uang, jadinya kita tuh beralih ke situ. Dan itu pinjol-pinjol ilegal tuh sangat berbahaya menurut saya. Ada pengalaman apa John terkait si pinjol-pinjol ilegal John? Sepertinya Dari pinjol ilegal tuh dulu saya pernah meminjam uang di sana. Nominal pertama saya meminjam tuh mungkin 1 juta dengan bunga yang lumayan besar. Saya minjam 1 juta, saya harus membayar 1,5. Jadi itu pun membayarnya dengan 1 kali pembayaran. Jadi saya sudah membayar, tiba-tiba ada lagi dari situs ini meminta uang ke saya. Saya minta bukti korannya kayak gimana dari pinjol itu. Dia menjawab kayak gini, kita nih penagih bukan orang kantor yang ngasih pinjaman ini, kita cuma ditugaskan untuk menagih. Awal kan takut saya bayar juga. Akhirnya lama-kelamaan kok terus ya begini. Jadinya saya tuh ya bertanya dong, saya dari mana kok bisa segini? Apa bunganya karena pinjam ilegal? Jadi kalau di situ saya bisa simpulkan tuh kenapa pinjol tuh lebih bahaya daripada judi online. Kayak gitu sih, lebih jelasnya sih kayak gitu. pernah nggak zaman itu tuh waktu kamu di kondisi itu berpikir untuk membawa ke ranah hukum atau apapun itu? Pernah sih, waktu itu saya sampai karena sudah bingung ini harus kayak gimana, karena semua dari ancamannya dia lah, menyebarkan foto sampai kayak gimana di sosial media. Jadi saya lapor, itu kan juga termasuk pencemaran nama baik, ada undang-undangnya juga. Jadi saya lapor ke teman saya. Jadinya di situ tuh teman saya tuh juga ngebantu sih, tapi nggak bisa ditangkap orang-orang kayak itu. Karena dia ngasih tahu kayak ini tuh dari link, dia suruh kita buka di link. Sedangkan kita buka di link tuh nggak ada, di download pun nggak bisa, dibuka pun nggak bisa. Dari mana kok bisa nama saya ada di sini? Tapi dia bisa mengirimkan nomor VA atas nama saya. Yang situ sih dari saya yang tak bilang bahayanya pinjol bisa dimanfaatkan. Dan itu berbahaya banget ya. Ngeri ya jadinya. Sampai datang ke rumah berarti. Kalau datang ke rumah sih nggak ada ya. Kalau datang ke rumah itu cuma ancaman aja sih. Menurut saya itu cuma ancaman. Yang kuat, yang kita yang buat saya bisa bertahan itu tuh pertama pasti orang tuh berpikir gini. Kayak teman-teman saya tuh berpikir, jangan, karena tak ceritain kan, jangan sampai kamu kayak gini kamu bunuh diri. Karena banyak orang di luar sana, banyak orang bunuh diri karena pinjol. Pernah terpikir nggak untuk itu John dulu? Kalau itu sih nggak ya, saya nggak pernah. Mungkin cuma kayak kepikiran tuh susah tidur, gimana harus bayar nih. Awalnya tuh takut kalau sampai dicari ke rumah. Ternyata itu cuma kayak mereka cuma bilang kayak gitu untuk kita tuh bayar. Dan mereka bisa dapetin fotonya kita, mungkin dari kita pernah dipinjol sebelumnya. Disitulah mereka ambil foto kita, foto KTP atau foto selfie. Itu yang mereka sebar, nanti mereka kasih kata-kata di atasnya, ini orang ini tidak membayar hutang dari sini. Sedangkan kita tuh nggak ada uang yang kita pinjam dari link yang mereka kirim. Akhirnya bisa keluar dari kondisi itu gimana John? Kuat mental sih, harus kuat mental, benar-benar kuat mental. Jangan pedulikan omongan orang dulu, karena pasti teman yang kayak gitu tuh mereka lebih percaya ke situ daripada kita. Karena mereka tuh pasti bilang gini, oh ini orang nih kabur dari pinjol pasti ya gini. Jadinya mereka tuh gini, ya kita kuatin mental aja. Saya sebelum itu saya sudah share dulu semua ke orang-orang di kontak saya, karena nomor itu sudah dilacak semua. Dia bisa dapetin nomor dari HP kita tuh, dari kontak itu dia dapetin semua. Sedangkan kalau pinjol ilegal itu kayak gitu. Kalau pinjol legal kayak yang sudah tercantum dari platform-platform yang sudah tercantum itu yang memang diawasi OJK itu enggak ada yang kayak gitu. Mereka tidak mungkin bisa menjelekkan nama baik kayak itu karena mereka tuh udah diawasi sama kayak yang berwenang. Berarti yang berbahaya ini yang ilegal ini ya? Iya. Dan waktu itu cara keluarnya adalah John bayar atau cuek aja John? Awalnya sih bayar, pertama tuh tak bayar karena takut, akhirnya saya cuekin aja.
cuekin, jangan dipikirin lagi mau kayak gimana, kita yang salah, kita harus terima resikonya. Ya mungkin kayak kita untuk kedepannya tidak bisa meminjam uang di tempat lain, mungkin di kayak mungkin bank atau apa, mungkin kita nggak bakal bisa karena nama kita udah di blacklist pasti. Berpengaruh nggak John itu sampai akhirnya? Kan mereka ilegal juga John. Itu sih berpengaruh karena ada teman saya yang kayak gitu, dia tuh juga digituin. Nah jadinya dia mau pinjam uang ke bank atau apa nggak bisa karena udah ke blacklist namanya. Oke. Dan waktu itu John udah nekat ya untuk putuskan berhenti pokoknya ya. Respon keluarga gimana John waktu itu? Respon keluarga sih kaget. Pertama kaget, kok bisa sampai gini. Pertama tuh nggak tak bilang, karena masih sanggup bayar. Masih sanggup bayar. Akhirnya udah nggak kuat, nggak bisa nahan. Akhirnya orang tua juga bilang. Orang tua pertama masih mau ganti, tapi karena saya yang bilang nggak usah dibayar. Nanti kalau kita udah bayar, nanti pasti mereka nagih lagi. Ini dah kesalahan saya sendiri. Kayak gimana ke depannya untuk saya yang harus bertanggung jawab atas kesalahan saya sendiri. Hal paling berat yang John alamin di momen-momen itu apa John? Bener-bener nggak bisa tidur, berhari-hari nggak bisa tidur. Berat badan turun. Apa yang di pikiran tuh buyar. Sampai kita tuh untuk emosi yang kita nggak bisa kontrol. Bisa tersinggung sedikit, bisa marah, kayak itu. Jadi saya tuh kayak harus berpikir gimana caranya ngembaliin ini. Soalnya di setiap saat mereka telepon, mereka WA ke orang-orang yang dikontak tuh. Kan kita satu malu pasti ada. Kalau misalnya kita lambat menjelaskan ke orang itu pasti kita malu karena mereka nggak tahu sih yang sebenarnya kayak gimana. Terus dia tuh kayak membuat kita tuh supaya kita tuh bisa membayar, itu aja sih. Berapa lama kondisi ini terjadi John? Hampir 3 bulan full. 3 bulan full diteror setiap hari, pagi, siang, malam. Jadi kita tuh nggak bisa tenang. Dan mereka neror tuh dengan banyak nomor. Tapi mereka tuh kalau misalnya kita angkat telepon, mereka cuma bahas itu, tapi itu mereka matikan. Tapi mereka nyepam. Jangan sampailah, kalau menurut saya jangan sampai kayak gitulah. Menurut John, teman-teman kan di luar sana cukup banyak ya yang terkena pinjaman online, apalagi kalau mungkin mengajukan yang lewat OJK atau yang resmi itu susah, yang ilegal kan lebih gampang kebanyakan di luar sana. Dan banyak juga mungkin yang terperangkap udah bayar bahkan ya tadi John ya, tapi tetap masih ditagih lagi ya. Saran buat John untuk mereka apa nih John? Kalau bisa janganlah pinjaman online yang ilegal kayak gitu, karena itu benar-benar bakal berdampak buruk untuk kedepannya. Jangan kita mengambil keputusan instan untuk dapat uang yang lebih gampang, supaya kita kedepannya bisa gak terikat sama yang kayak gitu. Sama ya tadi ya dengan yang kita judul juga, jangan mengejar sesuatu yang instan ya. Karena ya mie instan aja masih harus dimasak dulu kali ya. Iklan. Betul. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline ya. Ini ceritanya luar biasa. Dari sudut pandang psikologinya nih Ibu Pauline, apa yang dilakukan sama orang-orang tim penagih pinjol ini? Harus dibina. Sakan. Ini memang mereka itu membunuh secara pelan-pelan ya Pak Ber ya. Betul. Ya dengan kata-kata yang luar biasa, kasar dan segala macam. Jadi orang pinjol tuh orang meminjam secara online itu kan awalnya karena terdesak ya. Lalu banyak iklan link iklan secara online segala macam. Nah, di saat kita mulai menerima pinjaman dari mereka, data kita akan terakses semua. Paling enggak minimal 5 orang dalam keluarga kita yang mereka akan tahu, entah ayah, ibu, saudara atau siapapun, sehingga pada saat kita tidak bisa membayar, mereka akan meneror yang lain, gitu. Telepon orang tua, telepon saudara dan semua. Dan itu tadi makanya bertambah karena dianggap John merasa sudah bayar, tetapi ditagih terus karena biasanya dari uang pokok itu akan ditambah, kalau orangnya tidak bayar ya, akan ditambah denda
dan ditambah bunga lalu dikalikan. Mereka akan ditotal itu semuanya lalu dikalikan. Nah itu yang mereka tagih. Kalau nggak dibayar lagi, ditotal lagi semuanya. Dan itu menjadi besar dan semakin besar kalau kita semakin tidak membayar. Nah itu yang membuat kita menjadi semakin terlilit, semakin mencekik, ya bunganya itu yang luar biasa. Di awal mungkin cuma sedikit, tapi bunganya itu yang betul-betul mencekik. Nah itu yang kita menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, terdesak, ya, terpojok, apalagi ditambah teror-teror itu bahkan ke keluarga dekat kita, lalu kata-katanya juga luar biasa. Makanya mereka ini memang harus dibina ya, Pak Ber itu tadi. Jadi karena mereka ini pembunuh pelan-pelan, karena tidak sedikit juga yang akhirnya ya melakukan hal yang tidak baik, mengambil keputusan yang kurang benar guna untuk melarikan diri dari pinjol-pinjol ini. Oke, tadi kan kalau kita dapat informasi tadi dari John ya, 3 bulan setelah itu hilang ya John ya? Ya. Hilang, benar-benar hilang. Tapi kadang-kadang mereka tuh menggunakan kayak nama teman kita, kayak seperti tiba-tiba dia di WA lagi P gitu. Kalau kita nggak balas, langsung diblokir nomornya sama dia. Oke, masih mencoba-coba mencari, mungkin aja kali dibales gitu ya. Iya. Oke, kita akan menuju ke Ibu Pauline. Ibu Pauline, kenapa 3 bulan hilang nih Ibu Pauline? Sudut pandang psikologinya ada nggak? Apa orang itu hanya 3 bulan kira-kira dicek resistensinya, setelah itu nggak mungkin bisa ditagih atau gimana Ibu Pauline? Iya, memang saya kurang tahu persis ya berapa lama orang bisa menghentikan pinjol ini. Karena ada mungkin di luar sana mungkin ada yang sampai berbulan-bulan bahkan tahunan gitu ya, karena kalau kondisinya hutangnya makin besar ya dia semakin sulit untuk membayar. Sampai jual mobil, jual rumah atau apapun ya seperti itu, dan kita tidak bisa melapor ya. Karena percuma juga, karena bukan percuma, ada alasan yang membuat mereka takut untuk melapor. Jadi salah satunya juga karena mereka juga melihat catatan kita yang mungkin tadi tidak membayar ini itu. Nah itu juga bisa dilaporkan balik gitu. Nah itu yang ancaman-ancaman atau tekanan-tekanan itu yang membuat mereka menjadi stres, depresi bahkan bunuh diri. Nah seberapa lama itu yang kita tidak tahu. Tapi kalau menurut saya John cukup cepat ya, karena 3 bulan sudah bisa free, bebas. Nah itu mungkin apakah ada desakan atau ancaman tertentu, atau mungkin pinjolnya sudah cepat bertobat kali ya. Lelah. Jadi menurut saya, ini cepat banget ya kalau untuk 3 bulan ya syukurlah tidak berkepanjangan gitu ya. Dan John sebagai anak laki-laki mungkin lebih tough ya untuk menghadapi kata-kata seperti itu. Nah kalau korbannya perempuan atau ibu rumah tangga atau apa yang mungkin dia tidak menghasilkan banyak tetapi terdesak waktu itu dengan pinjol, akan lebih sulit kali ya. Oke. Memang tidak mudah ya, tadi luar biasa John mengalami tekanan dari judol dan pinjol dan akhirnya bisa duduk di sini malam, bisa sharing sama kita. Ini luar biasa sekali karena sudah berhasil lepas, berhasil keluar. Untuk teman-teman di luar sana yang masih terjebak oleh pinjol, apalagi yang ilegal ya, siapkan hati aja, jangan dibayar ya. Jangan dibayar ya John. Kalau Siap kita mental. bayar pun bakalan sama juga bakal ditagih lagi. Nah tuh dengar tuh, bayar pun sama aja ditagih lagi. Bahkan nambah-nambah kali ya. Iya. Tapi ada bukti bayarnya kan? Ada bukti bayarnya, kita sudah transfer bukti bayar. Nanti mereka tuh bisa menagih dengan link lain tapi nomor VA-nya kita didapetin. Tetap ditagih. Nomor Itu VA tuh kita buka, misalnya kita buka, mungkin kita pakai M-Banking kita, mungkin di situ tuh ada nama kita tertera dengan nominal yang mereka sebutkan. mereka bisa bikin-bikin sendiri gitu Bisa ya. dibuat gitu. Namanya semakin canggih dunia ini, pasti ada aja yang mereka bisa akalin. Itu udah masuk pemerasan bukan ya? Iya. Iya, pastilah. Dan sebenarnya kalau memang kita sudah siap pinjol berarti harus siap untuk nama Tanggung risiko. baiknya, tanggung risiko dan segera keluar ya. Oke, saya mau kembali lagi nih ke John. John, satu pesan untuk teman-teman di luar sana yang masih terjebak judol dulu.
Kalau yang masih terjebak judol sih berhentilah main judi online, karena itu tuh bakal membuat kamu tuh nggak punya apa. Kamu bakal habis uangmu semua di sana. Kalau kamu tuh dikasih kesenangan sementara tuh nggak bakal berlanjut lama. Oke, kesenangan sementara tidak akan berlanjut lama. Kita menuju ke pinjaman online, Jon. Ada pesan apa? Kalau pesan untuk pinjaman online, jangan coba-coba dulu sebelum kamu berani mengambil resiko. Karena resikonya berat. Pinjol itu seperti lintah darat. Kalau yang udah terjebak gimana, Jon? Kalau udah terjebak, tanggung resiko sendiri. Oke, luar biasa, Jon. Harus berani tanggung ya, kalau enggak ada habisnya ya. Kita akan menuju ke psikolog kita. Ibu Pauline, satu pesan untuk judol dan satu pesan untuk pinjol. Ya, untuk judi online itu. Jadi judi itu tidak menjanjikan kekayaan ya. Semuanya bohong kalau orang bilang itu bisa bikin kaya atau apa. Kalaupun itu menang cuma di awal dan itu menjadi lebih miskin lagi. Tidak ada ceritanya orang kaya karena judi dalam jangka panjang. Yang ada mereka akan menjadi miskin karena judi. Jadi stop, hapus semua website judi dan segala macam. Lalu kembali bekerja ya seperti yang kalian mampu, kalian punya kekuatan, kalian punya ilmu, kalian punya pengetahuan, itu dipakai untuk bekerja sebaik-baiknya. Kalau untuk pinjol, ya jangan coba-coba. Kalau Sebenarnya yang tidak udah boleh terjebak, dicoba, ya. kalau yang Kenapa? udah terjebak gimana nih Bu Pauline? Nah itu kalau sudah terjebak, pakai cara John deh. Karena saya juga nggak tahu caranya gimana, tapi dengan cara John tadi, dengan cuekin, artinya bisa ya. Bisa keluar. Ya, moga-moga ada jalan keluar yang terbaik. Dan selama itu memang yang ilegal ya. Kalau yang legal ya, Ya. kalian harus siap sama konsekuensi hukumnya ya. Betul. Seperti yang John bilang tadi, jangan coba-coba, bahkan coba pun jangan. Kalau tadi judol, John masih bilang nih, kalau kamu terusin habis, tapi kalau pinjol bahkan dicoba pun jangan, apalagi yang ilegal ya. Ya. Dan ingat, kemenangan yang sebenarnya adalah saat kalian bisa berhenti, bisa keluar dari yang namanya pinjol atau judol. Itu kemenangan yang sebenarnya. Terima kasih semua, terima kasih John, terima kasih Ibu Pauline dan Sama-sama. sahabat yang menonton podcast ini. Ingat, subscribe, share, dan like. Kita akan jumpa lagi dengan topik-topik lainnya. Terima kasih. Bye-bye.